Yesaya 52 hingga 53. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai Putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar?
Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan dia tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun, ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Maukah engkau bebas dari dosa dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah dosa.
Shalom Godly Family. Terimalah panggilan beribadah pagi hari ini yang terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk bangkit berdiri. Ibadah Jumat Agung hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta alam semesta. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saudara kasih yang telah Allah curahkan bagi kita, sungguhlah teramat besar. Walau kita telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita semua beroleh pengampunan dan didamaikan dengannya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar.
Di atas salib dan di dalam penderitaannya, Yesus berkata, mari kita baca bersama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan karena kejahatan kita. Bilur-bilurnya membasuh kita. Lukanya menyembuhkan kita. Memberi kita pengampunan. Saudara, Yesus telah membayar semua hutang dosa kita. Kita yang berdosa, kita yang dosanya merah pekat bagaikan kirmisi, kini telah dibasuh putih, menjadi putih bersih. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Dan sekarang di hadapan tahtanya, kita datang bertelut, sebab Dia telah menjadikan kita anaknya. Mari kita bersyukur atas hal itu. Di depan tahtanya, sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Di hadapan tahta-Mu Tuhan, kami datang. Kami datang dan mengakui
bahwa tiada satupun kebaikan ada pada diri kami ya Tuhan. Sebab kami berdosa dan dosa kami ini merah pekat bagaikan kirmisi. Dengan angkuh terkadang kami mengatakan bahwa kami tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan pengharapan, namun kami pergi mencari pengharapan di luar Engkau. Kami membutuhkan kasih, namun kami pun mencari kasih di luar Engkau. Kami butuh pengakuan dari orang-orang. Karena kami merasa bahwa Engkau saja tidak cukup buat kami ya Tuhan. Yesus Kristus saja tidak cukup untuk hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Allah yang penuh limpah dengan anugerah. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga Engkau memberikan anak-Mu, Yesus Kristus untuk mati bagi kami. Untuk menjadi penebusan atas dosa-dosa kami. Atas hutang dosa kami yang tidak terhingga. Yang tidak pernah bisa kami bayar dengan apapun juga. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Terima kasih buat pengorbanan Yesus Kristus untuk kami. Tidak akan pernah bisa kami bayar betapa besarnya kasih-Mu buat kami Tuhan. Betapa limpahnya anugerah-Mu buat kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami yang lemah ini untuk terus menyadari bahwa penebusan Yesus Kristus cukup bagi kami. Karya Yesus Kristus di kayu salib itu sudah cukup untuk kami. Dan bawalah kami Tuhan untuk hidup di dalam kebebasan. Kebebasan untuk mencintai Engkau. Mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami dan sepenuh hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami. Dari atas salib di mana Dia dipaku, dihina, dihukum, dianiaya, Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kepada seorang penyamun yang memohon, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan. Kepada sang ibu yang bersimbah air mata, Yesus berkata. Dan kepada seorang murid, Yesus berkata, inilah ibu. Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, memikul setiap kejahatan kita. Namun Ia membenarkan banyak orang, memulihkan kehidupan kita. Curah darah Tuhanku di bukit Golgota.
dalam aniaya dan sengsara, Kristus berseru, Dalam kesakitan dan penderitaan, Kristus merintih. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ia dianiaya seperti anak domba yang dibantai karena kasihnya. Kasihnya itu melampaui segala dosa kita. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Siang Melupakan pelanggaran, walau Maha Tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Sungguh kasih yang Dia berikan kepada kita sungguh berlimpah-limpah dan melampaui segala dosa yang kita perbuat. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutnya yang lelah dan yang jahat. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Dengan kekuatan yang tersisa, Yesus berkata, Dan dengan napas yang terakhir, Yesus berdoa.
semua harapanku ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita nyanyikan. Kita nyatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi nafasku. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatanku. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, Semua harapanku Tuhan. semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur jikalau pada pagi ini kami boleh sekali lagi menikmati ibadah Jumat Agung. Satu ibadah yang membawa kami dekat dan merasakan pengorbanan Tuhan yang begitu besar di atas kayu salib. Engkau mati untuk kami, supaya setiap kami manusia yang berdosa memperoleh karya keselamatan yang Tuhan sediakan. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, manusia yang hina ini. Namun Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi di dalam memperingati Jumat Agung ini. Kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, menyimpannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami.
Hadirlah di tempat ini ya Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Supaya tatkala kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, hati kami boleh dibawa semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin mau berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-19 sampai ke-25. Sebagian firman Tuhan tadi sudah dibacakan di dalam votum untuk memulai ibadah kita. Jikalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau boleh saya bertanya pada pagi hari ini, kira-kira event atau peristiwa apa sih yang paling berpengaruh, yang paling berkesan di dalam kehidupan kita? Peristiwa apa yang paling berkesan? Boleh juga paling penting di dalam kehidupan kita hari ini. Saya rasa ada begitu banyak peristiwa yang kita alami dari sejak kita lahir sampai hari ini. Ada event-event yang membuat kita itu mengkategorikan bahwa peristiwa ini sangat berkesan. Yang selalu diingat menjadi sebuah momen penting di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita lupakan. Kalau ditanya saya, peristiwa apa sih yang penting dalam hidup ini? Ya tentunya pada waktu saya lahir di muka bumi ini. 3 April 71. Baru ulang tahun kemarin. Walaupun mengingat kepentingannya itu ketika udah dewasa saja. Waktu lahir juga tidak tahu ini penting enggak ya. Nah seperti itu ya. Tetapi jelas itu adalah satu peristiwa yang penting enggak terlupakan. Jadi kalau ada orang yang melupakan hari kejadiannya, kelahirannya, nah ini perlu dipertanyakan gitu ya. Kok enggak ingat kapan kelahirannya ya? Wah lupa aku kapan ya kayak gitu ya. Wis terserah lah nah, kayak gitu ya enggak mungkin. Karena ini event penting. Event yang selalu diingat. Event yang membuat kita ini berkesan di dalam hidup. Nah tentunya kalau dikumpulkan ada begitu banyak peristiwa bukan? Ada banyak peristiwa yang kita anggap penting, penting dan penting.
Kalau bertanya dengan seorang anak mungkin, maka anak itu juga akan berkata, Pak kalau saya peristiwa penting itu pada waktu ulang tahun Pak. Kenapa? Karena papa, mama, koko, cici itu pasti memberikan hadiah. Wah seneng banget dapat banyak gift pemberian. Tetapi bagi seorang anak kecil ini mungkin berbeda dengan seorang anak remaja kalau ditanya. Pemberiannya di dalam ulang tahun itu akan biasa-biasa aja. Tetapi sekali lagi kalau ulang tahun, kalau yang memberikan itu adalah doinya kayak gitu ya. Wah luar biasa. Mungkin pemberian papanya itu kurang dibandingkan dengan pemberian doinya, pacarnya. Ya. Saya rasa ada begitu banyak sekali lagi peristiwa penting di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi pernah enggak kita bertanya peristiwa penting yang berkaitan dengan dunia? Peristiwa apa yang penting? Dianggap penting bagi dunia. Bukankah banyak peristiwanya? Ya. Di ruangan ini aja ada begitu banyak yang kita nikmati di dalam konteks sejarah dunia ini. Lampu misalnya. Wah ini diciptakan oleh seorang penemu yang luar biasa loh. Berkali-kali jatuh bangun. Yang berkali-kali gagal. Nah kita bisa menikmati lampu itu. Tapi saya percaya hari ini kita biasa aja. Kalau lampu mati, waduh tinggal beli di toko. Bola lampu. Nah, sejarahnya udah tidak terlalu penting. Gak terlalu penting. Tapi ketika kita memandang bola lampu itu, saya rasa kita kembali kepada sejarah ditemukannya bola lampu itu. Penting banget. Sound system, alat musik. Bahkan gadget di tangan Bapak Ibu sekalian. Itu ditemukan dan menjadi peristiwa yang penting di dalam sejarah dunia ini. Sehingga kalau kita berhubungan dengan orang di luar sana, di luar negeri, itu bisa dengan cepat kita lakukan. Berbeda dengan dulu ya. Saya ingat ketika tahun 90-an kayak gitu ya. Ketika mau berkabar dengan orang-orang ya dengan saudara lah gitu ya. Jangankan di luar negeri. Di luar kota harus nulis surat, kirim ke pos, nunggu 1 minggu, kesuwen beritanya. Mungkin kalau beritanya hari ini kita tulis, 10 hari kemudian kita baru dapat jawaban, udah basi. Hari ini berita di luar negeri, langsung dapat kita akses. Detik ini juga. Satu peristiwa penting dengan ditemukannya teknologi gadget di tangan kita. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya yakin tidak ada peristiwa yang penting di dalam sejarah dunia ini yang paling penting, yang menggantikan akan sebuah peristiwa salib. Nah peristiwa salib ini merupakan satu peristiwa yang sangat luar biasa di dalam kehidupan berbagai umat di muka bumi. Bahkan saking pentingnya, momen itu diperingati bukan hanya di Indonesia. Secara internasional peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang diperingati secara skalanya itu general, umum. Gitu. Saudara, mengapa peristiwa ini begitu penting, saudara? Karena bukankah kita tahu apa yang dikerjakan Kristus di dunia ini? Kristus hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan penebusan. Kita sebagai manusia yang seharusnya binasa karena dosa, itu memperoleh sebuah kehidupan yang baru dengan kematian Tuhan di atas kayu salib. Nah saudara, melalui surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai 25. Saya mengajak kita untuk belajar, melihat peristiwa penting ini dari dekat. Dan manfaat apa sih
Dampak apa yang dihasilkan dari penebusan Kristus bagi umat manusia. Sehingga dikatakan sangat penting itu. Nah, pertama kita melihat di dalam ayat yang ke-19, 20 dan 21. Itu yang menjadi dasar bagi kita untuk melihat bahwa peristiwa ini sangat penting di dalam kehidupan manusia melalui karya penebusan Kristus itu. Perhatikan di sana, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara, inilah dampak daripada penebusan Kristus yang dikatakan penting di dalam kehidupan kita. Yang mengubah kehidupan kita yang seharusnya binasa itu memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Manfaatnya dituliskan di sana, dampaknya dituliskan di sana. Yaitu kita sekarang punya sebuah keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Siapa pentingnya? Penulis surat Ibrani mencantumkan bahwa oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian masuk ke tempat kudus. Saudara, kata penuh keberanian itu mengingatkan kita kepada penulis surat Ibrani ini. Penulis surat Ibrani ini mengalamatkan pendengarnya itu kepada orang-orang percaya di perantauan. Dan mereka adalah orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan, bangsa Yahudi. Nah, ketika mereka adalah orang-orang percaya, mereka menyadari bahwa Allah mengasihi, memilih mereka dan rindu untuk bersekutu di dalam ibadah yang Tuhan kehendaki. Tetapi di dalam kehidupan manusia yang berdosa, Allah itu memberikan batasan. Tidak sembarang untuk bisa datang ke rumah Tuhan. Kalau kita melihat bagian daripada bait suci itu ada 3 bagian besar, bukan? Satu tempat daripada jemaat awam. Satu tempat adalah tempat kudus. Dan yang tertutup tirai itu adalah ruang Maha Kudus. Saudara, ini adalah gambaran daripada bait Allah. Gambaran daripada Allah rindu menyambut umatnya untuk datang ke rumahnya, tetapi ada batasan ini. Enggak semua jemaat bisa masuk di dalam rumah Tuhan, di tempat kudus Tuhan. Itu hanya menjadi prioritas bagi para imam. Bahkan kalau masuk ke ruang Maha Kudus, itu hanya setahun sekali. Dan itu pun dilakukan oleh seorang imam besar yang terpilih. Saudara, bangsa Israel dalam perjanjian lama itu dipenuhi dengan rasa takut ketika menghadap Tuhan. Mungkin kita tahu sejarah bagaimana Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir. Jadi untuk perantara bangsa Israel dengan Allah itu, bangsa Israel itu berteriak kepada Musa. Kamu aja yang jadi perantara, kami ini takut. Kami ini tidak layak. Nanti jangan-jangan kalau kami ketemu Allah, kami mati. Maka butuh seorang perantara. Bahkan bukan berarti perantara ini kemudian kudus, suci. Dan tidak punya rasa takut ketika menghadap Allah, enggak. Ketika imam ini juga menjadi perantara Allah dan manusia. Yang membawa pergumulan beban bangsa ini di hadapan Allah. Supaya dosanya diampuni,
Maka para imam itu juga perlu menguduskan diri terlebih dahulu. Perlu memeriksa hatinya. Memeriksa dirinya, jangan-jangan dia didapati tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga ketika menghadap Tuhan, justru imam besar ini mati. Maka kalau kita melihat tradisi bagaimana seorang imam itu masuk ke tempat kudus Tuhan, itu kakinya itu diikat loh. Kayak ya dikasih tanda, diikat kemudian dikasih lonceng. Jadi setiap kali jalan itu kan bunyi kelinting masuk dan mulai membuka tabir itu masuk ke dalam. Nah, apa tandanya bangsa Israel di luar sana mengetahui bahwa bangsa imam itu masih hidup dan diperkenan oleh Tuhan? Dari bunyinya. Dari bunyinya. Ketika bunyi itu tidak ada, maka imam itu mati di sana. Nah, saudara, itu menyatakan betapa kudusnya tempat Tuhan. Walaupun Allah itu memanggil umatnya untuk bersekutu, tidak semuanya bisa menghadap dengan sembarangan. Tetapi sekali lagi peristiwa kematian Tuhan di kayu salib, karya penebusan itu membukakan sebuah babak baru. Babak yang penuh dengan anugerah. Babak yang dikatakan di sini bahwa kita punya sebuah keberanian untuk masuk ke tempat kudus itu. Anugerah ini. Dan ini disimbolkan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tabir, tirai, bait Allah itu terbelah. Sehingga jemaat itu bisa melihat apa yang ada di balik tabir itu. Dan saudara, firman Tuhan mencatat di sana bahwa peristiwa itu telah membukakan sebuah jalan baru. Jalan yang hidup. Jalan yang dulunya enggak pernah ada. Jalan yang dulunya dipenuhi dengan ritual-ritual keagamaan. Bahwa untuk menghadap Allah dibutuhkan pengorbanan. Baik darah daripada domba yang tidak bercacat. Yang harus dipersembahkan. Dan baru bisa masuk ke ruang kudus itu. Maka ritual itu dihapuskan pada saat penebusan Kristus di kayu salib. Kematiannya menghapuskan semuanya itu. Saudara, saya yakin apa yang dituliskan oleh penulis surat Ibrani ini begitu jelas kepada kita. Bahwa jikalau dulunya di dalam kehidupan kita itu banyak sekali lapisan-lapisan untuk mendekati Allah itu. Maka sekat lapisan itu pun sekarang dibuang, ditiadakan. Dan itulah simbol daripada tabir sebagai pemisah. Ruang kudus dan maha kudus itu dikoyakkan. Karena tabir itu adalah Kristus itu sendiri. Saudara, mungkin kita mengingat di dalam Injil Yohanes 14 ayat ke-6. Yang berkata ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada seorang pun yang datang kalau tidak melalui aku. Maka tepat sekali jikalau tabir itu menggambarkan dirinya sebagai jalan menuju kepada Allah. Dan tidak ada yang menggantikannya. Saudara, kalau ada jalan keselamatan di dunia ini selain daripada Kristus, maka saya rasa iman kita sia-sia. Saudara, kita bersyukur tidak ada jalan lain. Dan jalan itu adalah jalan baru, jalan yang hidup di dalam diri Kristus itu. Nah, saudara, inilah yang membuat peristiwa kematian Tuhan, peristiwa penebusan Tuhan itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita.
Karena kalau dulunya umat Israel itu mengalami ketakutan, kegentaran menghadap Tuhan. Melalui peristiwa itu. Mereka penuh rasa syukur, berani datang ke rumah Tuhan. Nah saudara, melalui dampak manfaat ini, surat Ibrani juga kemudian menambahkan daripada apa yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya ketika tahu dampak manfaat dari pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Saudara, setidaknya ada dua hal yang perlu kita pahami. Bagaimana kita menyikapi akan karya keselamatan Kristus dalam diri kita sebagai orang yang sudah dihidupkan oleh Tuhan. Nah, dua hal itu dibagi menjadi dua bagian besar di dalam ayat yang ke-22 sampai ke-25. Ayat 22 dan 23 itu penulis surat Ibrani membawa kita untuk menyikapi bagaimana seharusnya kita memandang Allah. Bagaimana seharusnya kita melihat Allah yang sudah beranugerah di dalam karya keselamatan itu. Dan itu dicatat di dalam ayat 22 sampai 25. Perhatikan bahwa di dalam 4 pasal itu ada seruan 4 kali diulang oleh penulis surat Ibrani. Marilah, marilah, marilah. Satu ajakan kepada kita untuk kembali mengoreksi diri kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami karya penebusan itu. Yang pertama terhadap Allah, saudara. Ada dua hal yang perlu kita pikirkan dalam hidup kita yang sudah merasakan karya penebusan itu. Pertama di dalam ayat yang ke-22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, ini seruan daripada penulis surat Ibrani untuk bagaimana sikap kita terhadap Allah yang sudah memberikan karya keselamatan dalam diri kita. Kita diajak untuk memiliki sebuah keberanian di dalam ayat yang ke-19 tadi. Untuk menghadap Allah. Tetapi bagaimana menghadap Allah yang dikehendaki? Enggak sembarangan ternyata. Di sana dituliskan dengan hati yang tulus, ikhlas. Dan dengan keyakinan yang penuh. Soalnya di dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian hati yang tulus ikhlas itu adalah hati yang utuh. Maka ditambahkan di sana dengan keyakinan yang teguh sekali. Dengan hati yang utuh. Tidak ada bercabang. Enggak ada kroaknya. Ya. Jadi artinya adalah hati yang betul-betul murni di hadapan Tuhan. Ya. Hati yang otentik. Hati yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalimat hati yang tulus itu sebetulnya berlawanan dengan istilah yang sering kali kita dengar, yaitu munafik, pura-pura. Nah, menghadap Allah diharapkan dengan sikap takut akan Tuhan, walaupun dengan keberanian tetapi dengan hati yang tulus. Enggak dibuat-buat. Kehadiran kita di tempat ini hanya kita yang tahu nih ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Hanya kita yang tahu. Mungkin saudara di kanan kiri kita enggak tahu apa sih yang menjadi pergumulan kita hadir di tempat ini. Karena ada begitu banyak kepentingan. Ada begitu banyak kepentingan ketika kita hadir di tempat ini. Dan saya rindu setiap jemaat yang hadir itu kepentingannya adalah menghargai karya penebusan Tuhan. Dan itulah hati yang tulus yang kita bawa. Dengan keyakinan iman yang teguh, gak goyah. Apapun yang terjadi itu tidak
menggoyangkan iman kita ketika menghadap Tuhan. Saudara, saya yakin Allah menghendaki kehadiran kita dengan hati yang demikian dalam ibadah yang kita lakukan. Belum lagi ketika di dalam ayat 23 itu juga penulis menambahkan, kamu harus berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Menghadap Tuhan itu juga perlu punya sebuah pengharapan bahwa Tuhan itu setia di dalam hidup ini. Saudara, latar belakang penulis surat Ibrani ini ketika mengalamatkan kepada pendengarnya, ini ditujukan kepada orang-orang percaya sebelum mengalami penganiayaan di tahun 70 sebelum Masehi. Ya. Jadi pada waktu itu Kaisar Nero itu akan menghancurkan bait Allah dan merobohkan temboknya. Penganiayaan besar akan terjadi dan orang-orang percaya itu diminta untuk berpegang teguh pada pengharapannya. Karena mengalami penganiayaan itu pasti tidak sedikit mereka yang kemudian menyangkal Tuhan. Harapannya pupus ketika simbol daripada kehadiran Allah bait suci itu dirobohkan. Maka setiap orang percaya itu diminta dengan hati yang teguh menghadap Tuhan dengan pengharapan yang penuh. Memandang bahwa Allah setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan di dalam segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Saudara, konteks daripada pergumulan kita hari ini mungkin berbeda dengan umat Yahudi pada waktu itu. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang sedang Tuhan izinkan terjadi dan itu mempengaruhi kehadiran kita di dalam menghadap Tuhan hari ini. Entah di dalam usaha pekerjaan yang kolaps, yang membuat kita sulit bergerak hari ini karena banyak perusahaan yang ditutup. Entah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh ketika kita berdoa. Bahkan kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik di dalam pergumulan itu. Tetapi hasilnya masih belum terlihat, nihil. Saudara, itu akan mempengaruhi kehadiran kita di rumah Tuhan. Apakah kita masih punya pengharapan? Atau kita mempertanyakan apakah Tuhan setia? Kalau Tuhan setia, kenapa pergumulan demi pergumulan itu Tuhan izinkan? Saudara, itulah sebabnya bahwa setiap orang percaya diajak untuk berpegang teguh. Tidak goyah di dalam pengakuan iman akan pengharapan kita. Karena Tuhan sendiri sudah menyelesaikannya di kayu salib untuk kita. Saudara, itulah seruan bagaimana kita menghadap Tuhan. Seruan bagaimana kita bersikap kepada Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami karya keselamatan Tuhan melalui kematian Kristus. Dan hal kedua yang penulis tekankan itu juga bagaimana seharusnya sikap kita, relasi kita dengan sesama. Mengasihi Tuhan itu tidak bisa dipisahkan daripada kita mengasihi sesama. Bahkan seluruh kitab suci, kalau kita melihat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, maka itu disarikan, dirangkum dengan begitu padat. Saya tidak mengerti ya, gimana merangkum seluruh perintah Allah itu menjadi dua bagian besar. Kasihlah Allahmu, kasihlah sesamamu. Cuma dua ini aja. Engkau bisa mengasihi Allah, tetapi tidak bisa mengasihi sesama, itu berarti sebuah kegagalan. Mengasihi Allah perlu ditindaklanjuti dengan mengasihi sesama.
Maka penulis surat Ibrani juga menekankan pentingnya relasi kita dengan sesama kita. Ketika kehidupan kita sudah diubahkan Tuhan, maka kita perlu melihat sesama kita itu dengan perspektif yang berbeda. Ayat 24 dan 25 di sana penulis menekankan demikian. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, dan marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca struktur daripada kalimat ini, sebetulnya ayat 24 dan 25 itu merupakan satu kalimat yang tidak terpisah gitu ya di dalam bahasa aslinya. Dan induknya itu ada di 24a. Orang percaya seharusnya saling memperhatikan. Saling memperhatikan. Dan wujud konkretnya itu dapat dilihat di ayat yang ke-25. Nah, nasihat ini sebetulnya mengacu kepada perintah surat Ibrani ini untuk melihat di dalam Ibrani 3 ayat yang pertama. Bagaimana kita terlebih dahulu memperhatikan Tuhan di dalam kehidupan kita yang sudah menyelamatkan kita melalui karya penebusan yang mahal itu. Barulah kita memperhatikan sesama kita. Barulah kita memperhatikan sesama kita. Dan di dalam komunitas kita sebagai orang percaya, kita perlu menerapkan bagian ini. Karya keselamatan sudah kita nikmati. Pengorbanan Kristus di kayu salib, darahnya tercurah untuk kita, sudah kita rasakan. Tetapi menulis surat Ibrani ini menekankan, kita juga perlu membangun sebuah komunitas, perlu menerapkannya di dalam jajaran secara horizontal di sekeliling kita. Benar kita sudah melakukannya secara vertikal dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan sebuah keberanian untuk mendekati Allah, dengan perubahan yang baru di dalam diri kita, tetapi kita juga perlu mengarahkan pandangan kita kepada sesama sebagaimana yang dianjurkan oleh penulis surat ini. Marilah kita juga berrelasi dengan sesama kita. Perhatikan, jangan kita hidup secara individu. Jangan kita hidup karena kepentingan diri kita sendiri. Egois. Dan kita perlu memperhatikan kepentingan orang lain juga. Saudara, perintah ini bukan hanya ditulis hanya satu kali, tetapi mengandung sebuah pengertian yang dilakukan berulang-ulang. Nah, kalau dilakukan berulang-ulang itu menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah habit, menjadi sebuah gaya hidup, kalau dalam bahasa hari ini menjadi sebuah lifestyle kita. Saudara, tidak heran ketika dituliskan di dalam ayat 25, ditambahkan di sana, kita harus semakin giat melakukannya. Melakukan hal ini, memperhatikan saudara seiman kita. Karena Kristus sudah mengubah hidup kita. Saudara, mari kita melakukan apa yang menjadi perintah daripada surat Ibrani ini. Menjadikan sebuah budaya di dalam gereja, memperhatikan saudara seiman kita. Ketika mereka lemah di dalam iman, kita wajib untuk menolong mereka, menopang mereka, dan membawa mereka juga untuk bangkit di dalam pertumbuhan imannya. Jangan berfokus pada diri sendiri, menutup mata, menutup telinga, menutup hati untuk orang lain. Dan kita perlu membuka lebar-lebar hati kita, mata kita, telinga kita untuk kepentingan orang lain. Saudara, inilah yang Tuhan kehendaki melalui firman Tuhan pagi ini.
Engkau dan saya diingatkan untuk boleh menghargai karya keselamatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib untuk kita. Sebagai sebuah momen peristiwa yang sangat penting di dalam diri kita. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan, menyikapinya dengan baik dalam melihat Allah dan juga sesama. Sudah, kematian Kristus sudah menghidupkan kita kembali. Menghidupkan kita untuk memiliki sebuah kehidupan yang baru. Dan itu dimungkinkan karena kita sudah masuk di dalam jalan yang Tuhan berikan, yaitu dirinya sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita pada peristiwa Jumat Agung ini. Tuhan menolong kita dan menopang kehidupan kita. Hari ini kita juga akan menerima perjamuan kudus. Satu peristiwa yang Tuhan izinkan untuk boleh kembali mengingat karya pengorbanan Tuhan. Supaya engkau dan saya kembali berkomitmen. Tuhan, aku mau mengasihi engkau, mengasihi sesama, dan hidup untuk memuliakan namamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik. Allah yang beranugerah di dalam kehidupan kami manusia yang berdosa. Yang seharusnya binasa oleh karena penghukuman yang kekal itu. Tetapi Engkau mau hadir ya Tuhan di tengah dunia ini. Memikul segala pelanggaran dan dosa kami. Supaya setiap kami dilayakkan oleh Tuhan. Jikalau pada masa lalu kami hidup dengan penuh kegentaran. Takut kalau dosa yang kami miliki. Mendukakan hati Tuhan dan Tuhan membuang muka bagi kami. Tetapi melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang mau hadir. Sekalipun kami manusia yang berdosa, Engkau mau mengampuni kami. Bahkan pengampunan itu ya Tuhan, Engkau realisasikan melalui salib. Engkau tergantung di sana, mencurahkan darah-Mu, darah yang kudus itu, yang menyucikan dan membasuh dosa setiap kami. Supaya setiap kami memiliki sebuah keberanian ya Tuhan. Keberanian untuk datang ke rumah Tuhan sekalipun kami tidak layak. Supaya setiap kami ya Tuhan, ketika hadir di dalam ketidaklayakan kami karena dosa itu, Engkau sekali lagi membalut, membebat dosa kami dengan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu yang kudus, yang telah membuka tabir bait suci itu. Sehingga kami boleh merasakan akses langsung kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Ajar kami memiliki pengharapan yang penuh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang setia. Di dalam segala pergumulan yang kami alami, yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengingatkan kami. Bagaimana kami bukan hanya bersikap kepada Tuhan, tetapi juga kami bersikap dengan sesama kami. Boleh memperhatikan pergumulan-pergumulan saudara seiman kami. Mengingatkan mereka di masa-masa yang sulit, di masa hari kedatangan Tuhan mendekat ini. Di mana banyak orang-orang melupakan dan meninggalkan Tuhan. Justru kami dituntut untuk semakin saling memperhatikan. Mengingatkan mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini ya Tuhan.
berikan pertumbuhan iman buat mereka. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan melayakkan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada pagi ini. Yang pertama, mari kita mensyukuri akan karya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah menghidupkan kita menjadi pribadi yang baru. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang setia berjalan di dalam Tuhan. Kedua, kita juga akan berdoa untuk rekan kita, Penginjil Probo dan juga adik kita, Saudari Evelyn, yang masih dalam pergumulan sakit. Kiranya Tuhan juga beranugerah, menjamah, memberikan pemulihan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk anugerah-Mu yang begitu besar Kau nyatakan dalam diri kami. Ketika kami duduk di tempat ini, merenungkan segala kebaikan Tuhan, betapa besarnya ya Tuhan, kasih setia-Mu. Sehingga kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa itu, Tuhan ampuni dan Tuhan mahkotai dengan mahkota kehidupan. Terima kasih untuk karya pengorbanan anak-Mu yang tunggal di atas kayu salib, yang mengalami penderitaan yang tidak terkira. Bahkan di dalam kematiannya, Tuhan memalingkan mukanya. Ajar kami melihat betapa menjijikannya dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami ya Tuhan, juga untuk memandang sedemikian jijiknya dosa dalam diri kami yang sudah ditebus, disucikan oleh Tuhan. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam manusia lama kami, tetapi kami hidup di dalam manusia yang baru. Manusia yang terus berjuang untuk menaklukkan kedagingan kami di dalam pimpinan Roh Kudus yang sudah menebus melalui karya keselamatan Kristus itu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan diri kami dan ajar kami untuk melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua rekan kami, baik Penginjil Probo maupun Saudari Evelyn, anak Penginjil Andreas, yang mengalami pergumulan sakit yang serius. Tuhan, sebagai manusia kami tidak berdaya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan apa yang Tuhan pandang baik, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Itulah yang kami rindukan terjadi ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak putus-putusnya berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Namun bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Teguhkan iman kedua anak-Mu, baik Penginjil Probo maupun Evelyn.
supaya terus melihat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah memilih mereka berdua untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur. Sekali lagi, kami punya Allah yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Allah tempat kami berharap. Allah tempat di mana kami mencurahkan pergumulan isi hati kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, lukanya telah menyembuhkan kita. Remuknya telah memulihkan kita. Sengsaranya telah membebaskan kita. Salibnya telah menebus kita. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kristus mati memberi kita hidup. Lilin Kristus kita padamkan karena Ia telah mati, memberi tubuhnya, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya bagi kita. Saudara, maukah engkau bebas dari dosa? Maukah engkau memenangkan segala nafsu jahat? Dan maukah engkau memberikan seluruh hidupmu sepenuhnya untuk melayani Yesus? Di dalam darahnya ada kuasa yang begitu ajaib. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Dengan penuh keyakinan, dengan sepenuh iman kita mau mengatakan di dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa
dengan penuh percaya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Saudara, karena Kristus, karena kebenarannya yang telah membebaskan setiap kita. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita, seluruh milik kita kepadanya. Biarkan hidup kita terpaut kepadanya. Sebab Dia telah hidup di dalam kita. Dia ada di dalam setiap kita. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah dalam Yesus, hidupku terpaut padanya. Oh betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalamku. Ku tak takut kepada kuasa maut, karena Yesus telah tanggung dosaku. Darahnya telah tercurah menebusku. Dia telah bangkit kalahkan kuasa maut. Ku percaya. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Jemaat sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sama-sama, tiap nafasku aku mau ikuti Yesus. Tiap nafasku ku mau ikut Yesus. Dia telah janji menuntunku pulang. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai kelak ku tiba di surga. Harapanku hanyalah dalam Yesus, segala kemuliaan bagi-Nya. Saat usai nanti ku kan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Harapanku di dalam Yesus. Harapanku hanyalah dalam Yesus, segala kemuliaan bagi-Nya. Saat usai nanti ku kan terus memuji, karena Dia Kristus dalamku. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah menyatakan kasih dan keselamatannya bagi kita melalui Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Puji Allah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Kristus memampukan kita untuk memiliki kehidupan yang Tuhan sediakan dan boleh menjalani kehidupan yang baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu hiduplah berkenan di hati Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saat ini pulanglah dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu